Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Hal tanawaltum futur? Naam, alhamdulillah. Qabla ta'lim hayya naqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik soleh-solehah, bertemu lagi dengan Bu Nini Anita. Hari ini kita akan belajar tema 3C, yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Baik soleh-solehah, sebelum kita belajar, Bu Nini ingin mengajak kalian bernyanyi, ya, bernyanyi lagu perubahan wujud benda. Yuk. Bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mencair es krim, membeku es batu, menguap air panas, mengembun air embun, menyublim kapur barus, mengkristal salju. Itulah bentuk perubahan wujud. Padat ke cair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Cair ke gas, namanya menguap. Gas ke cair, namanya mengembun. Padat ke gas, namanya menyublim. Gas ke padat, namanya mengkristal. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal, perubahan wujud. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya yaitu es batu. Es batu yang diletakkan begitu saja lama-lama akan menjadi cair, ya. Es batu mencair. Contoh lain mencair yaitu mentega bila dipanaskan akan mencair, atau coklat dipanaskan akan meleleh, ya. Perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya, ya, air kita letakkan di freezer, ya, lama-lama akan menjadi es batu. Adalah kita membuat es krim, ya, dari cair kita taruh di freezer, lama-lama menjadi es krim. Perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya ketika menjemur baju. Baju yang basah ketika kita jemur di bawah sinar matahari akan mengering. Ini karena bajunya mengalami penguapan, ya. Menguap terjadi karena adanya pemanasan. Kemudian proses perubahan wujud yang berikut adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Ini terjadi ketika kita meletakkan es batu di dalam gelas, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya? Di dinding gelas, ya, itu terdapat bintik-bintik air. Nah, itu seperti embun. Nah, itu berasal dari udara yang di luar gelas. Udara yang berada di luar gelas, ya, ketika didinginkan akan menjadi cair. Ketika udara di sekitar gelas itu dingin, maka udara akan berubah menjadi cair. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa pengembunan. Proses perubahan wujud benda berikutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Itu contohnya kapur barus, ya. Pernahkah kalian melihat kapur barus? Ya, kapur barus itu untuk menghilangkan bau-bau tak sedap, ya, atau bau-bau di dalam lemari, ya, atau di kamar mandi. Nah, kapur barus yang tadinya berbentuk padat lama-kelamaan akan hilang, ya, akan hilang berubah menjadi benda gas. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa menyublim. Baik soleh-solehah, sudah paham ya tentang perubahan wujud benda?
Untuk mengukur berat benda, kita membutuhkan alat yang disebut timbangan. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam timbangan. Kita akan membahas tentang macam-macam timbangan, mengenal jenis, kegunaan, dan satuan ukurnya. Timbangan neraca untuk menimbang benda yang ringan, misalnya perhiasan emas. Timbangan badan untuk mengukur berat badan. Timbangan digital biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Timbangan kue biasa digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue. Timbangan duduk biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya sekarung beras. Timbangan pasar biasa digunakan pedagang. Cara-cara menimbangnya memakai anak timbangan. Timbangan bayi untuk menimbang berat badan bayi. Timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Berat maksimal yang dapat dimuat suatu jenis timbangan juga berbeda-beda ya. Nah, untuk menghitung satuan berat benda, kita mengenal tangga satuan berat. Yuk, kita lihat bersama-sama. Tangga satuan berat berikut: kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dan berdasarkan satuan berat standar internasional, satuan standar adalah kilogram. Kemudian, untuk menghitung satuan berat, kita akan menggunakan tangga satuan berat. Yang perlu kalian perhatikan adalah setiap turun satu anak tangga akan kita kalikan 10. Dan setiap naik satu anak tangga akan kita bagikan 10. Ayo, kita kenal satuan berat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilo. Contoh soal. Berat kentang ini adalah 2 kg. Berapa gramkah kentang ini? Pembahasan. Ayo kita hitung dari kilogram ke gram. Berapa tangga turun yang dilewati? Ada 3 turunan tangga, artinya 2 kg dikalikan dengan 1000. Jawaban 2 dikali 1000 gram sama dengan 2000 gram. Contoh berikutnya, berat udang adalah 2140 gram. Berapa kilogramkah berat udang? Berat udang 2000 gram ditambah 140 gram. 2000 gram itu 2 kilogram, berarti 2 kilogram 140 gram. Contoh selanjutnya, Susan membeli ikan asin ke pasar seberat 1 kilogram 250 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Susan? Jawabnya, 1 kilogram 250 gram itu adalah 1 kilo sama dengan 1000 gram ya. 1000 gram 250 gram. Jadi beratnya adalah 1250 gram. Contoh berikutnya adalah ibu ingin membuat kue. Ibu membeli 1 kilo telur, 500 gram terigu, dan gula 2 kilo. Berapa gram belanjaan ibu? Ya, kita hitung ya. Yuk, kita hitung. 1 kilo telur itu 1000 gram, 2 kilo gula itu 2000 gram. Ya, kita hitung 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 2000 gram sama dengan 3500 gram.
maka belanjaan ibu sebanyak 3.500 gram. Nah, sekarang contoh pengurangan. Ibu memiliki mentega sebanyak 2 kg. Setelah dipakai untuk membuat kue, mentega bersisa 450 gram. Berapa gram mentega yang dipakai ibu? Jawab, 2 kg sama dengan 2000 gram. 2000 dikurang 450 sama dengan 1550 gram. Maka mentega yang dipakai ibu sebanyak 1550 gram. Nah, anak soleh dan solehah, bundanya sudah belanja. Yuk kita bantu bunda bawakan barang belanjaannya, atau bantu bunda memasak di dapur. Sikap saling membantu termasuk sikap gotong royong. Nah, sikap gotong royong, ya, sikap saling membantu dan bekerja sama adalah perbuatan baik yang mencerminkan sila Pancasila, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bila kita bekerja sama, pekerjaan berat akan terasa ringan. Yuk kita saling menolong dan membantu teman. Baik anak soleh dan solehah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.